Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Masih dengan Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini kembali Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Bang Indrawan berjudul asli Ketika Sari Kesurupan. Sebelum masuk ke cerita selengkapnya, buat kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Malam telah larut saat aku berjalan pulang ke rumah dengan mengendarai Vespa biruku. Rintik-rintik kecil masih membasahi langit, sisa dari hujan deras yang mengguyur beberapa saat yang lalu. Karena hujan tadi, terpaksa aku pulang pada jam nyaris tengah malam begini. Sore tadi aku mendapat SMS dari Burhan, salah satu temanku, untuk berkumpul di rumahnya malam ini. Katanya ada rapat penting menjelang pemilihan lurah yang akan digelar bulan depan. Rapatnya berlangsung lama dan terlalu banyak ngalor ngidul. Padahal aku tak bisa kalau sampai pulangnya nanti kelewat malam. Sari, istriku, tengah hamil tua. Usia kehamilannya sudah hampir di penghujung bulan yang ke-8. Terlalu riskan kalau ia harus kutinggal lama-lama. Namun sayangnya ketika aku hendak izin undur diri, tahu-tahu hujan tumpah dari langit begitu derasnya. Dengan hati terpaksa, aku pun kembali duduk di tempat sambil mengikuti jalannya rapat yang membosankan tersebut. Sampai hujannya menyisakan gerimis, buru-buru aku segera cabut meninggalkan rumah temanku itu. Kubelokkan setang motor memasuki suatu gang. Gang ini merupakan jalur pintas yang menghubungkan jalan besar menuju ke arah komplek rumahku. Lebar jalannya tak begitu luas, tapi masih bisa dilewati karena semennya lumayan mulus. Rumah-rumah warga yang sederhana berjejer di sepanjang gang dan di tiap beberapa titik terdapat penerangan jalan. Rumah-rumah itu berdiri menghadap ke sebuah parit kecil yang mengalir mengikuti alur gang tersebut. Biasanya, warga di situ menggunakan parit ini untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti mandi ataupun mencuci. Airnya pun cukup bersih. Di pinggir paritnya dibangun beberapa steher untuk memudahkan warga bila hendak beraktivitas di sana. Suasana gang begitu sepi dan lengang saat aku melintasi. Maklum saja, di jam segini siapa juga yang mau keluyuran di luar rumah, pikirku. Tapi mataku menangkap sesuatu di depan sana. Sambil berjalan pelan-pelan, kuperhatikan dengan seksama apa yang kulihat barusan. Tapi bukan sesuatu, lebih tepatnya ada seseorang. Seseorang yang sepertinya sedang nongkrong pada steher di pinggiran parit. Makin dekat jarakku dengannya, semakin jelas pula bentuk orang ini. Posisinya tengah jongkok menghadap ke parit. Jadi yang kelihatan hanya bagian belakangnya saja. Rambutnya yang memutih terurai berantakan. Tubuhnya juga kurus dan agak kecil. Sosok tersebut mengenakan kemben seperti hendak mandi. Memang aku tak bisa melihat wajahnya, tapi aku memastikan jika sosok ini adalah seorang nenek-nenek yang berusia terlalu lanjut. Tapi nenek-nenek gila mana yang nekat mandi pada tengah malam buta begini, di tengah hawa dingin seperti sekarang? Setan, gumamku. Agak panik saat menyadari sosok yang kulihat barusan bukan manusia asli. Begitu aku melewatinya, tiba-tiba saja tercium olehku semerbak bau anyir yang begitu pekat. Baunya terlihat pahit di hidung. Aku meludah ke sebelah kiri untuk mengurangi rasa mual di perutku. Dasar setan alas, aku memaki. Aroma tak enak masih tercium, padahal jarak antara aku dan si nenek tadi sudah agak berjauhan. Ketika aku menoleh ke tempat dia jongkok tadi, sosoknya telah menghilang. Aku sedikit lega, walau sempat timbul rasa panik tadinya. Setidaknya aku masih bisa menguasai ketakutanku saat menyaksikan penampakan setan barusan. Sedikit ngebut, kembali kupacu motor menuju ke rumah yang sudah tidak lagi begitu jauh jaraknya. Namun perasaanku tiba-tiba saja merasa tidak nyaman. Sari membukakan pintu rumah dengan tampang kusut. Abang ini gimana sih? Udah tahu bini lagi bunting, bukannya pulang awal, malah malam buta begini baru nongol. Ia mengomeliku dengan mulut dimonyongkan. Maaf dek, gilahku cengengesan. Hujannya kan deras banget. Abang tunggu sampai berhenti. Kalau nggak gitu, gimana abang bisa pulang? Sari malah menjawab dengan sengit. Lalu kenapa nggak pulang sebelum hujan aja? Aku memilih untuk diam. Untuk saat ini, Sari tak boleh sanggah. Urusannya bisa panjang nanti. Lagi pula ia sedang mengandung. Aku tak tega berdebat dengannya. Aku mau ngelanjutin tidur dulu bang. Abang bersihin badan dulu, baru boleh masuk kamar.
perintahnya sambil berlalu. Iya, kataku dengan menghela napas. Di jalan tadi ketemu setan, sampai di rumah malah diomeli bini. Duh, dasar apes, batinku mengeluh. Sari sudah tergolek di atas kasur empuk ketika aku menuju ke kamar mandi. Setelah bersih-bersih, segera aku masuk ke kamar menujunya. Aku juga ingin langsung memejamkan mata. Berkali-kali sudah aku menguap saking ngantuknya. Di kamar, Sari yang tadinya sedang berbaring, kini tengah duduk dengan punggung tegak di atas tempat tidur. Ia menatapku dengan bibir senyum merekah. Aku merasa agak aneh dengan perubahan sikapnya ini. Tadi ngomel-ngomel, kenapa sekarang malah cengar-cengir ganjen? Edan. Bang, sini deh. Sari memanggilku dengan penuh semangat. Ada apa sih? Tanyaku sambil mendekat. Cepat-cepat ia merangkulku saat aku sudah berada di sampingnya. Senyumnya semakin melebar. Tapi senyuman itu lain, terkesan agak nakal dan seperti menginginkan sesuatu. Aku menjadi bingung. Bang, sadar nggak? Tanya Sari. Sadar apa? Balasku kepadanya. Jari-jarinya dimainkan di bagian pundakku. Kita kan udah lama nggak begituan, Bang, katanya dengan nada manja. Aku mengernyitkan dahi, masih tidak mengerti. Maksudnya gimana? Nggak paham tukasku. Ih, abang, sentak Sari, mukanya merengut. Masa sih nggak paham? Begitu aja loh. Aku tertawa, tahu maksud pembicaraannya. Oh, iya itu ya, jawabku sambil membelai rambut Sari. Perutmu sudah segede gitu, gimana caranya coba? Bahaya ntar, tolakku. Tapi kan udah lama banget nih bang, ayo. Celoteh Sari masih ngeyel. Aduh dek, abang nggak berani. Kalau perutmu kenapa-napa, nanti kan repot, gilahku. Bisa kok bang, ayo coba yuk. Iya, makin memaksa. Ia mencubit halus dadaku, rangkulannya semakin ketat mendekap. Entah kenapa Sari malam ini tak pernah-pernahnya ia liar seperti sekarang. Mungkin salah makan atau memang gejolak hasratnya yang telah tertahan cukup lama sejak perutnya membesar. Sebenarnya aku pun ragu untuk melampiaskan keinginan yang sama karena takut resiko hamil besarnya itu. Tapi Sari tetap ngotot. Ia menciumi wajah dan menggerayangi tubuhku. Aku jadi tergelitik dengan godaannya, hingga diriku ikut terbawa suasana mendadak romantis. Tubuh Sari lalu kebaringkan dan mulai membalas ciumannya. Kedua tanganku menyingkap daster yang dikenakannya. Sari mendesah penuh kepasrahan. Kuhirup dalam-dalam aroma di lehernya, yang tercium malah bau anyir. Loh, kok batinku? Aku masih ingat betul aroma ini. Aroma yang sama persis pada saat aku bertemu dengan sosok nenek di gang tadi. Seketika Sari tertawa, namun tawanya janggal. Nadanya mengekeh seperti suara orang tua, suara nenek-nenek. Aku terkejut. Otomatis kuhentikan aktivitasku di atas tubuh. Kutatap Sari lekat-lekat. Ekspresinya pun jadi menakutkan. Rambutnya juga acak-acakan. Matanya mendelik melotot menatapku. Dia terkekeh-kekeh sambil masih melempar bucuk rayunya. Kok berhenti bang? Ayo dong bang, tanggung ini. Astaga, batinku baru sadar kalau Sari kesurupan. Pantas saja perilakunya jadi tak wajar dari aku pulang tadi. Melihat gelagatnya, kemungkinan ia dirasuki oleh nenek-nenek setan yang kutemui sedang nongkrong di parit pada gang tersebut. Sadar dek, sadar, istighfar, seruku kepadanya. Tetap saja Sari masih berusaha mencumbuku, tapi gerakannya semakin kasar. Bukan hanya hendak merangkul, tapi tangannya juga mencakar dan bahkan menjambak rambutku. Wajahku jadi sedikit terluka karena keberingasannya. Ayo dong bang, lanjutin mainnya. Ucap Sari semakin ngawur. Aku benar-benar cemas dengan kondisi perut Sari. Gerak badannya yang terlalu liar bisa berakibat buruk pada bayi yang dikandungnya. Di tengah kekalutan, untungnya aku masih dapat berpikir jernih dan cepat. Setelah bersusah payah berusaha lepas dari cengkraman Sari, dengan gesit aku berlari keluar dari rumah untuk mencari pertolongan terdekat. Tujuanku adalah kediaman Pak Tolib yang lokasinya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalku. Pak Tolib ini seorang ahli pijat terapi. Konon di usia masa mudanya beliau pernah mempelajari semacam ilmu putih. Tetapi di usianya sekarang yang mulai uzur, beliau pensiun menekuni ilmu-ilmu tersebut. Namun kadang-kadang jika ada yang meminta bantuan soal perkara yang gaib,
beliau tak sungkan untuk datang membantu. Dengan agak keras, gedor pintu rumah Pak Tolib. Sebentar saja ia telah muncul dari dalam rumah. Syukur ia belum tidur. Kuceritakan dengan ringkas maksud dan tujuanku menemuinya. Sontak beliau langsung bersedia menolong. Sesampainya di rumah, Sari masih tertawa terkekeh-kekeh sendiri di dalam kamar. Penampilannya benar-benar berantakan. Daster yang tadinya ia pakai sekarang telah terlepas dari tubuhnya. Untungnya ia masih memakai daleman hingga auratnya tak terlalu terekspos. Di atas kasur, ia asik memeliuk-meliukkan tubuh seperti penyanyi Reza dalam video musik pertama. Aduh Gusti, keluhku. Tak percaya melihat kelakuan istriku yang telah kesurupan tapi agak lucu. Kenapa harus joget segala? Mending tuh badan seksi. Sambil menahan malu, buru-buru kututupi tubuh Sari dengan selimut lebar. Sekejap kemudian, ia meronta-ronta minta dilepaskan saat kupeluk dirinya. Pak Tolib berdiri tenang. Sorot matanya yang tajam mempelajari situasi yang tengah ia hadapi. Bang Sobri, ada ketemu dengan seorang nenek-nenek ya? Tanya beliau kepadaku. Ada Pak, tadi saat saya pulang, aku menjawab. Ia mengelus jenggotnya yang tipis. Itu nenek-nenek ngikutin Bang Sobri pulang, lalu ngerasukin si Sari. Kalau saya lihat, kayaknya dia naksir sama kamu. Tukas Pak Tolib, lalu ia tertawa kecil. Aku tertawa juga, tapi tawaku datar. Sudah kudebak juga jika setan tersebut memang membuntutiku hingga ke sini. Pasalnya, bau anyir yang khas itu terus mengikutiku bahkan saat aku menginjakan kaki di depan rumah. Yang tak dapat kuterima, ternyata aku ditaksir oleh setan yang berwujud nenek-nenek tadi. Sungguh tak terkirakan oleh pendakku sebelumnya. Aku menjadi syok mendengar kabar buruk ini. Gak apa-apa, dia gak berbahaya kok. Cuma kasihan juga istrimu sampai kena getahnya juga, ucap Pak Tolib seraya memegang ubun-ubun Sari. Lalu beliau berbisik pelan, kemudian menarik telapak tangannya dari kepala Sari. Sekejap, tubuh Sari pun jatuh lemas. Yang tadinya tertawa-tawa dan berontak penuh nafsu, sekarang ia terkulai lemah dalam pelukanku. Sungguh ajaib, dan sepertinya ia mulai berangsur pulih. Dek, panggilku, memastikan Sari kalau ia telah bebas dari kerasukannya. Ia menyahut dengan tangis ketakutan. Bang, tadi ada nenek-nenek muka serem masuk ke kamar kita bang. Dia takutin aku. Habis itu aku sudah gak ingat apa-apa lagi bang, ceritanya sambil menangis. Kutenangkan dia seraya mengusap-usap rambutnya. Sudah, dia cuma iseng saja, jangan khawatir. Dia sudah saya usir, ucap Pak Tolib santai. Makanya Bang Sobri jangan suka pulang kemalaman kalau istri lagi hamil. Takutnya ya kejadian gak terduga kayak gini ini, lanjutnya bijak. Iya Pak, saya kapok. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau gak ada Bapak, gak tahu deh saya, kataku penuh rasa sesal. Kalau semua sudah beres, saya mau izin pamit dulu ya. Sudah ngantuk berat saya, tukas Pak Tolib. Lalu ia menguap lebar. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Maaf sudah merepotkan, kataku sambil tak lupa menciumi punggung tangannya yang terasa dingin. Kuantarkan beliau sampai ke teras rumah dan akhirnya kurangkul erat tubuh Sari dengan perasaan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, tanpa berlama-lama, kubawa Sari ke klinik dokter kandungan. Aku sangat cemas dengan kesehatan Sari dan juga kehamilannya setelah kejadian aneh tadi malam. Setelah diperiksa, baik kondisi Sari dan bayi di dalam perutnya ternyata baik-baik saja. Kuucapkan syukur berkali-kali. Hanya saja Sari masih merasa lemas. Namun ia cuma perlu beristirahat yang cukup. Begitu kata si dokter. Kami berdua tiba di rumah saat Pak Tolib lewat dengan mengendarai motor tuanya. Ketika melihat kami, ia berhenti untuk singgah sejenak. Dari mana kalian? Sari sudah mau beranak ya? Tanyanya dengan ramah. Belum Pak, habis meriksa kondisinya setelah kejadian yang tadi malam, jawabku malu-malu. Ah, kejadian yang tadi malam? Emang ada kejadian apa? Tanya Pak Tolib dengan nada bingung. Aku dan Sari saling berpandangan. Loh, masa Bapak lupa? Kan Bapak sendiri yang suami saya panggil ke rumah ini semalam, terang Sari. Namun Pak Tolib masih nampak kebingungan dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian aku dan Sari menceritakan ulang peristiwa kesurupan semalam pada beliau. Bisa jadi ia mudah lupa karena faktor usia, walaupun sebenarnya agak janggal kalau ia gampang lupa begitu cepatnya. Pak Tolib menggaruk-garuk kepalanya yang dipenuhi uban. Warna wajahnya masih menyiratkan kesan tidak mengerti.
Aneh juga, saya nggak tahu ada kejadian yang seperti kalian bicarakan sekarang. Seingat saya, nggak ada tuh saya datang ke sini tadi malam. Jelasnya lagi. Sari jadi agak berang. Dikiranya Pak Tolib sedang bercanda. Lah, Bapak yang nyembuhin saya kok. Malahan Bang Sobri yang pergi menjemput di rumahnya Bapak. Repet Sari. Masalahnya, tadi malam saya nggak ada di rumah. Saya nginep di tempat sepupuku karena nggak bisa pulang gara-gara hujan deras malam. Ini saya aja baru mau pulang ke rumah kok. Pungkas Pak Tolib dengan nada tegas dan serius. Untuk yang kedua kalinya, aku dan Sari saling berpandangan. Kami benar-benar kebingungan. Ia memeluk lenganku kuat-kuat, lalu bergidik. Kalau bukan Pak Tolib, jadi siapa dong yang datang ke rumah kita semalam, Bang? Bisik Sari dengan suara bergetar. Lidahku keluh. Aku terdiam membisu. Tak tahu entah harus menjawab apa. Ya, selesai teman-teman. Kisah yang lumayan serem juga ya. Namun, siapa ya yang sebenarnya menyembuhkan Sari, sedangkan Pak Tolib nggak ada di rumah pada malam itu? Kalau menurut Kang Salman sih, itu tuh suaminya si setan nenek-nenek tadi. Sengaja menyerupai Pak Tolib karena si nenek terlalu kecentilan menggodai laki-laki muda dari bangsa manusia. Apakah seperti itu ya teman-teman? Ataukah itu adalah kodamnya Pak Tolib yang sengaja menjaga rumah? Banyak kemungkinan ya teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain, coba deh komen-komen di bawah. Baiklah, itu saja kisah singkat malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Sarman mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan hormat.